Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas B semester 6 jurusan Manajemen dan Administrasi Logistik Universitas Diponegoro. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kami pada mata kuliah Asuransi Pengangkutan Barang dengan dosen pengampu Ibu Riandita Eriwerdani, SBM MSM. Adapun judul materi yang akan kami bawakan yaitu perbandingan antara jasa pengangkutan pada umumnya dengan jasa freight forwarder. Nah, untuk memperdalam materi yang kami dapatkan yaitu mengenai perbandingan antara perusahaan freight forwarder dan jasa pengangkut biasa, kami melakukan kunjungan atau observasi di salah satu perusahaan freight forwarder yaitu PT Jatidiri Trans. PT Jatidiri Trans merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam hal pengangkutan barang dan pengurusan transportasi. Perusahaan ini beralamat di Jalan Madukoro, Blok E2, nomor 16, Tawangmas, Semarang Barat. Kami melakukan observasi di PT Jatidiri Trans pada tanggal 12 April tahun 2023 dengan dua narasumber yaitu Bapak Turbudi selaku General Manager dan juga Ibu Rosa sebagai karyawan divisi ekspor dan impor. Perusahaan yang kami kunjungi ini merupakan salah satu cabang dari perusahaan Jatidiri Trans yang berkantor pusat di Jakarta. Nah, selain di Semarang, PT Jatidiri Trans juga mempunyai kantor cabang yaitu di Surabaya. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan barang. Dalam hal ini lebih spesifiknya yaitu berperan sebagai freight forwarder yang berskala atau bertipe internasional. Di samping itu, PT Jatidiri Trans juga bergerak di bidang freight forwarder yang bertipe atau berskala domestik, atau dapat juga disebut sebagai EMKL atau Custom Clearance atau PPJK. Dalam freight forwarder berskala atau bertipe internasional, PT Jatidiri Trans menyediakan atau menservis layanan pengiriman barang dari port to port atau dari pelabuhan asal hingga ke pelabuhan tujuan. Sedangkan untuk yang freight forwarder berskala domestik atau PPJK atau EMKL atau Custom Clearance, PT Jatidiri Trans ini menyediakan pengiriman barang dari door to port atau dari port to door. Lalu sebenarnya apa sih peran dari perusahaan freight forwarder? Freight forwarder adalah seseorang ataupun suatu badan hukum yang melaksanakan perintah untuk mengirim barang, baik muatan ataupun kargo dari satu atau beberapa orang pemilik barang yang dikumpulkan dari satu tempat atau beberapa tempat hingga ke tempat tujuan akhir. Freight forwarder ini dalam mengirimkan barang dari satu titik hingga titik tujuan, freight forwarder akan melalui sistem pengaturan lalu lintas barang serta berbagai dokumen yang dibutuhkan menggunakan satu atau beberapa moda transportasi tanpa harus memiliki angkutan transportasi sendiri. Oke, jadi yang dapat kami simpulkan dari kunjungan di PT Jatidiri Trans kemarin tentang perbedaan jasa pengangkut dengan freight forwarder adalah kalau perusahaan freight forwarder itu memiliki cakupan yang lebih luas, muatannya lebih besar. Selain itu, mereka juga dapat mengurus mulai dari pengepakan, packing, loading, pengurusan dokumen, dan lain-lain. Selain itu, freight forwarder juga melayani ekspor impor barang. Selain itu juga muatannya full container atau full LCL atau less container load. Freight forwarder juga berapapun kargonya tetap dapat dikirim kemanapun dan memiliki proses sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu juga freight forwarder tidak dapat perseorangan, jadi harus PT atau CV. Setidaknya perusahaan tersebut memiliki NPWP, NIP, dan lain-lain.
Nah, freight forwarder juga tetap membayar aturan sesuai prosedur pengiriman, bayar PIB atau pemberitahuan impor barang, atau pemberitahuan oleh importer kepada bea cukai atas barang impor berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip self assessment dan biaya masuk dan biaya keluarnya. Oke, selain itu, freight forwarder juga memakai custom clearance ke bea cukai yang berhubungan dengan kepabeanan dan administrasi pemerintahan. Selain itu, seluruh anggotanya juga wajib memiliki surat kuasa. Dan terakhir, freight forwarder ini pengerjaannya melalui port to port atau pengiriman barang dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan atau dari bandara asal ke bandara tujuan. Sedangkan jasa pengangkut ini memiliki cakupan yang kurang luas. Muatannya itu lebih sedikit daripada muatan freight forwarder, terus tidak dapat mengurus pengepakan dan packing. Selain itu, melayani ekspor dan impor, tetapi kita hanya tinggal di rumah saja dan barang tersebut akan dikirim dan dapat kita terima. Selain itu, jasa pengangkut juga memiliki small quantity. Jasa pengangkutnya hanya mengirim paket-paket yang kecil saja karena ada batasan dari jasa pengangkut. Biasanya itu sekitar 100 sampai 200 kg. Jasa pengangkut juga memiliki mayoritas pengiriman dari udara. Uh, Jasa pengangkut juga dapat perseorangan, dan jasa pengangkut juga memiliki batasan biaya dari pos dan memiliki surat yang perlu dibayar dari bea cukai. Terakhir, jasa pengangkut ini tidak harus memiliki surat kuasa, khususnya bagi kurir. Hanya bagian yang petinggi-petinggi dari perusahaan tersebut yang memiliki surat kuasa.